Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG di hari Rabu kemarin ditutup turun 0,38% atau minus 24,72 poin ke level 6529,59. Bila kita lihat dari chartnya, IHSG kemarin ditutup merah dan menghabiskan candle hijau yang terbentuk di tanggal 21 Desember. Oleh karena itu, untuk hari ini IHSG masih ada risiko untuk mengalami koreksi lebih lanjut dengan risiko terdekat bisa turun hingga ke 6480. Secara teknikal IHSG ada risiko untuk turun hingga ke sini. Namun di saat IHSG minus 0,38%, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Sama apa saja? Yang pertama ada saham PTBA, kemudian TBIG, BBYB, MDKA, MTEK, Bank, dan juga saham Arto. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. PTBA kemarin ditutup naik tipis 10 poin atau naik 0,37% ke angka 2.700 per lembar saham. Ada 180.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 48,68 miliar. Asing tercatat net sell kemarin 5,7 M, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker GR dan juga DX. Dari segi teknikal, PTBA kemarin mencoba menembus resistnya yang ada di 2710, namun belum berhasil karena akhirnya closing sedikit di bawahnya, yaitu di angka 2700. Oleh karena itu PTBA hari ini akan mencoba menembus resistnya dan menuju ke resist berikutnya di angka 2760. Namun bila ternyata PTBA hari ini tidak mampu menembus 2710 dan malah koreksi, maka ada risiko untuk balik lagi ke 2650. Yang kedua ada saham TBIG. TBIG kemarin ditutup naik 60 poin atau naik 1,97% ke angka 3.100 per lembar saham. Ada 276.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 84,9 miliar. Asing kemarin meski naik harganya, asing net sell 24 miliar, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang terlihat jelas yang dipimpin oleh broker CC. Dari segi teknikal, TBIG kemarin berhasil menembus resist terdekatnya yang ada di 3080. Kemarin closingnya di 3100. Oleh karena itu TBIG hari ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa cermati ada di 3170. Bila ini tembus, ada peluang menuju ke resist berikutnya, yaitu di antara 3240 sampai 3260. Bila ini dijebol, maka akan breakout. Namun bila ternyata hari ini TBIG mencoba menguji supportnya yang kemarin resisten, kemudian dijebol, sekarang jadi support. Bila ternyata diuji oleh TBIG dan kemudian masih jebol, maka ada risiko untuk turun lebih lanjut ke 3030. Bila ternyata masih jebol, maka ada risiko untuk turun lebih dalam hingga ke 2940 sampai 2900. Stokastiknya juga masih netral, jadi TBIG masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Selanjutnya ada saham BBYB atau Bank Neo Commerce. BBYB kemarin ditutup naik 160 poin atau naik cukup tinggi 6,08% ke angka 2790 per lembar saham. Ada 932.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 255 miliar. Asing kemarin net buy 42,5 miliar, dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, BBYB yang dalam beberapa waktu terakhir masih sideways, kemarin naik cukup tinggi, naik 6,08% ke angka 2790. Hari ini BBYB berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat yang bisa cermati ada 2900. Bila ini dijebol, maka BBYB
berpeluang untuk menembus harga 3000-an dengan resisten berikutnya ada di 3280. Namun bila ternyata BPIB hari ini mencoba menembus 2900 namun tidak mampu bertahan di atasnya, tidak mampu closing di atas 2900, maka masih ada resiko untuk melanjutkan sideways, ada resiko untuk koreksi dengan support terdekat yang bisa cermati bisa di angka 2570. Bila ternyata yang dijebol, ada risiko turun lebih lanjut ke 2410. Indikator stokastiknya sudah masuk area overbought alias jenuh beli ya. Jadi Anda perlu waspada. Berikutnya ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA kemarin ditutup naik 100 poin atau naik 2,65% ke angka 3870. Ada 940.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 365 miliar. Asing tercatat kemarin net buy 39,9 M, dan bila kita lihat dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK dan juga KZ. Dari segi teknikal MDKA chartnya bagus, kemarin mencoba menembus resistnya yang ada di 3900, namun kemudian koreksi dan akhirnya closing di 3870. Oleh karena itu untuk hari ini MDKA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan mencoba menembus resistnya yang ada di 3900. Bila ini jebol, apalagi bila 3960 dijebol, maka MDKA akan membentuk all time high yang baru. Namun yang perlu dicermati adalah MDKA kemarin membentuk gap ya. Support terdekat ada di 3760. Bila ini koreksi, bila ini ditembus, MDKA turun dan 3760 dijebol, maka ada risiko untuk turun lebih lanjut hingga ke 3620 sampai berikutnya di 3520. Selanjutnya ada saham MTEK. MTEK kemarin ditutup naik 20 poin atau naik 0,89% ke angka 2250 per lembar saham. Ada 537.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 122 M. Asing tercatat net buy 49 M dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, MTEK kemarin mencoba menembus resistnya yang ada di 2340 namun tidak berhasil bertahan dan akhirnya closing di angka 2250. Jadi MTEK masih sideways dan hari ini ada peluang untuk naik ataupun turun. Support terdekat yang bisa dicermati ada di 2180. Di sini bisa dicermati apabila MTEK turun hari ini. Bila ini dijebol ada risiko ke 2100. Namun bila MTEK melanjutkan kenaikan hari ini hijau, maka titik yang bisa dicermati untuk sell bagi yang fast trade di 2340. Bila ternyata dijebol ada peluang melanjutkan kenaikan ke 2440 sampai 2550. Selanjutnya ada saham bank atau Bank Aladin Syariah Tbk. Bank kemarin ditutup naik tipis 10 poin atau naik 0,4% ke angka 2480 per lembar saham. Ada 290.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 72,6 miliar. Asing tercatat kemarin net sell 1 miliar dan bila kita lihat dari transaksi broker, lotnya masih tipis dengan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker MG. Dari segi teknikal, saham bank kemarin mencoba menembus resistnya yang ada di 2520 namun juga tidak berhasil menembus, closingnya di angka 2480. Artinya bank masih dalam posisi sideways, masih belum breakout. Bank hari ini akan mencoba menembus resistnya lagi, menguji resist yang ada di 2520, yang dijebol ada peluang ke 2580. Ini titik yang bisa cermati. Yang ternyata juga dijebol ada peluang melanjutkan ke sekitar 2750-an. Namun bila ternyata bank ini masih sideways dan kemudian koreksi, titik yang bisa cermati ada di 2400. Bisa cermati apabila misal turun kemudian menyentuh ini dan mantul, Anda bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata 2400 tekanan
jualnya masih tinggi dan akhirnya jebol, ada resiko untuk turun lebih lanjut ke 2280. Yang terakhir ada saham Arto atau Bank Jago Tbk. Arto kemarin ditutup naik 700 poin atau naik 4,43% ke angka 16.475 per lembar saham. Asing kemarin tercatat net buy cukup tinggi, net buy 260,59 M. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, meskipun KI net sell 106.000 lot, masih bisa ditampung oleh broker BK dan juga AK. Dari segi teknikal, Arto kemarin naik cukup tinggi, naik 4,44%, dan hari ini akan mencoba menembus resistnya yang ada di 16.800. Bila ternyata ini dijebol, apalagi closingnya di atas 17.000, maka Arto bisa breakout. Dan titik selanjutnya yang bisa dicermati ada di 18.400. Ini target harga berikutnya apabila Arto menembus angka 17.000 lagi. Namun bila ternyata Arto hari ini mencoba menembus resist dan tidak mampu bertahan, apalagi merah closingnya, maka ada risiko turun hingga ke 15.825. Di sini bisa dicermati. Bila ternyata ini dijebol, ada risiko ke 15.100. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Semoga bermanfaat dan salam cuan.